Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah Jabodetabek sejak 4 hingga 8 Maret lalu. Dengan menggunakan pesawat Cessna Caravan 208B, penyemayan bahan baku berupa garam atau NaCl 1 ton dalam setiap sortirnya dilakukan pada ketinggian 8.000 hingga 10.000 kaki. Operasi modifikasi cuaca ini diharapkan mampu menekan intensitas hujan hingga mengurangi banjir. Meski demikian, operasi ini bukanlah solusi permanen dalam menanggulangi persoalan banjir dari hulu hingga ke hilir. Saya sudah bersama dengan Kepala BMKG, Bu Dwi Korita Karnawati. Bu Rita, terima kasih untuk waktunya, Bu. Terima kasih, Mas Dipo. Sebelumnya BMKG merilis di awal Maret 2025 ini bahwa 80% wilayah Indonesia ini akan masuk musim hujan, Bu. Apakah ini akan terjadi di sepanjang bulan Maret dan sebarannya di mana saja? Musim hujan terjadi bahkan sampai bulan awal April ya. Awal April. Nah, sekarang di bulan Maret, sebaran wilayah yang memasuki musim hujan yang dikatakan 80% ini dapat kita lihat pada peta di sini, yaitu yang warnanya hijau itu adalah wilayah yang mengalami musim hujan. Jadi di sebagian besar Pulau Sumatera ya, kecuali di pantai barat Pulau Sumatera yang warnanya putih itu adalah wilayah yang sepanjang tahun mengalami musim hujan. Kemudian Pulau Jawa itu seluruhnya ya, hampir semuanya, Bu. Ya, hampir semuanya satu titik aja itu kayaknya. Putih itu artinya non musim ya. Tipenya ya kalau hujan terus ya. Nah, kemudian di Nusa Tenggara Barat dan Timur itu hijau semua. Kalimantan juga sebagian besar ya. Kalimantan itu timur, selatan, tengah, barat ya. Kemudian juga Sulawesi hampir sebagian besar. Wilayah yang di Indonesia Timur itu kita lihat ya, spotlight ya, Maluku Utara, hijau semua ini Maluku, sebagian besar sudah musim hujan dan Papua sebagian sudah musim hujan. Kenapa kita soroti terkait dengan hal ini, Bu? Selain karena sebaran, tentu intensitasnya, Bu. Bahkan di awal Maret ini kita tahu bahwa ada sejumlah wilayah, mulai dari Jawa Barat, Jakarta, bahkan yang terbaru Riau dan juga Sukabumi ini mengalami bencana, Bu. Intensitas hujannya dengan sebaran seperti ini apakah masih sama seperti awal Maret, di sepanjang Maret ini apa bagaimana, Bu? Kalau sudah mendekati akhir Maret, itu intensitasnya semakin menurun. Karena April ini sudah transisi memasuki kemarau. Nah, di fase pancaroba, akhir Maret, April, itu masih bisa terjadi hujan lebat, sangat lebat atau ekstrim masih bisa terjadi, hanya durasinya singkat. Ya, tidak seperti kemarin tanggal 3, itu durasinya panjang. Dari variasi 80%, itu yang curah hujannya tinggi, yang hijau muda, hijau tua, itu di mana saja kita lihat ya. Itu di Jawa, Sumatera ada, Kalimantan ada ya, tapi yang ini menengah, sampai 300 mm ini hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi isinya itu ya, kalau nggak menengah ya tinggi atau sangat tinggi. Tidak ada yang curah hujan rendah, itu tidak ada. Yang rendah, Bu ya. Untuk puncaknya, Bu, dari 80% ini sepanjang bulan Maret, puncak hujan ini terjadi secara ekstrim kapan, Bu? Apakah di awal Maret kemarin atau mungkin ada potensi di pertengahan Maret mungkin? Kalau dari terutama yang Jabodetabek ya, biasanya yang lain trennya ya kurang lebih sama ya. Yang Jabodetabek ini kami lihat perkembangan terakhir 10 hari pertama hingga 10 hari kedua ini kurang lebih masih sama. Kurang lebih masih sama. Tapi 10 hari ketiga ada penurunan. Kita tahu bahwa musim hujan ini kan terjadi di bulan suci Ramadan. Sudahkah ada hitung-hitungan mungkin H-7 Lebaran atau mungkin H+7 Lebaran? Ini sudah ada prediksinya, Bu, bagaimana intensitasnya? Sudah ada perakiraannya, prospeknya. Trennya adalah masih terjadi hujan, tapi bukan berarti terus menerus ya. Ada selingan cerah berawan ya, bukan terus sepanjang hari hujan ya. Masih terjadi hujan. Kemudian masih dimungkinkan hujan itu menguat menjadi lebat, sampai sangat lebat. Tapi durasinya singkat. Singkat itu artinya ya kurang dari 1 jam lah. Kurang dari 1 jam. Kalau kita melihat curah hujan yang terjadi di awal Maret ini dengan
berdampak pada wilayah-wilayah yang kemudian terkena bencana, Bu, apakah ini bisa disebut siklus 5 tahunan, Bu? Siklus itu ternyata setelah kami kaji, kami cermati, itu juga sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan? Iya. Oke. Contohnya yang tahun 2020 ya. Iya. 2020 itu curah hujannya lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Daripada 2025? 2025. Di tahun 2020 curah hujan mencapai 377 mm. Oke. Dan di area puncak itu juga mencapai hampir 300 mm. Yeah. Saat ini curah hujan yang di area puncak, yang tertinggi ada di area puncak, itu adalah 232. Oke. Jadi kan beda jauh. Beda jauh, betul. 377 dibandingkan 232. Okay. Jadi sebetulnya kalau dikatakan 5 tahun, ini belum mencapai yang 377. Okay. Banjirnya itu sebetulnya kalau kami lihat dari data kami, hujan di Jabodetabek itu kurang lebih sama dengan hujan yang ekstrim juga di wilayah Lampung dan Palembang. Ya. Tapi kan di sana tidak sampai banjir seperti di Jabodetabek. Bahkan awan cumulonimbusnya itu lebih masif di Sumatera Selatan dan Lampung. Jadi curah hujannya lebih tinggi di sana mestinya ya. Kalau dikatakan 5 tahunan itu tergantung bagaimana kecepatan perubahan lahannya. Jadi artinya siklus itu bisa saja akhirnya tidak 5 tahunan, belum sampai 5 tahun, baru 4 tahun atau 3 tahun udah banjir lagi. Apakah memang sejauh ini modifikasi cuaca ini cukup efektif untuk kemudian mengendalikan intensitas hujan? Untuk jangka pendek, jangka darurat ya, atau ini kan tanggap darurat. Itu penting modifikasi cuaca ya. Karena kalau tidak dilakukan modifikasi cuaca, intensitas hujannya masih lebat. Dan kalau masih lebat, bagaimana kita bisa menyelamatkan masyarakat yang masih mengungsi, masih bebenah ya. Jadi memang penting ya untuk pemulihan itu ya. Tapi bukan solusi. Dengan melihat fakta dan data bahwa ternyata hujan-hujan yang lebat dan ekstrim itu juga terjadi di beberapa wilayah yang berbeda, tapi dampaknya bisa beda. Berarti lingkungannya, solusi yang permanen adalah bagaimana penataan lingkungan.